Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Praktikum Assembly Line Balancing. Pada video kali ini, teman-teman akan belajar salah satu metode dari ALB, yaitu Linked Positional Weight Method. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Untuk yang pertama, praktikan dapat memahami konsep dan teori dari Linked Positional Weight. Lalu yang kedua, praktikan dapat memahami input dan output dari perhitungan menggunakan metode Linked Positional Weight. Yang ketiga, praktikan dapat menghitung efisiensi lintasan produksi. Dan yang terakhir, praktikan dapat menentukan perhitungan waktu siklus, efisiensi, dan efektivitas dalam produksi produk pada satu lintasan produksi. Berikut adalah outline. Untuk yang pertama ada pengertian atau pembahasan mengenai Linked Positional Weight. Yang kedua ada perbedaan KWH dan RPW. Yang ketiga ada case study metode RPW. Yang keempat perhitungan Excel. Nah, untuk masuk outline yang pertama yaitu definisi Linked Positional Weight atau bisa disebut dengan RPW. Metode RPW atau Linked Positional Weight merupakan metode yang memberikan pembebanan tugas pada setiap stasiun kerja dengan mengurutkan bobot dari yang terbesar hingga yang terkecil. Sehingga ini sangat berbeda dengan metode KWH pada sebelumnya. Pada metode RPW ini kita lebih memberikan pembebanan pada setiap stasiun kerja. Nah, operasi yang memiliki bobot paling besar diberikan kepada stasiun kerja pertama dan berurut pada operasi lainnya yang disesuaikan oleh peringkat nilai bobot posisi mereka. Untuk outline selanjutnya yaitu perbedaan antara KWH dan RPW. Sebelumnya teman-teman telah mempelajari mengenai KWH. Untuk perhitungan KWH sendiri menggunakan iterasi ataupun percobaan pada saat perhitungan, baik itu 2 kali iterasi atau 3 kali iterasi. Sedangkan pada RPW sendiri tidak menggunakan iterasi sehingga hanya 1 kali perhitungan. Tetapi pada RPW sendiri menggunakan pembobotan pada saat perhitungan. Lalu untuk poin kedua, untuk KWH yaitu precedence diagram menyesuaikan workstation. Sedangkan untuk RPW, precedence diagram digunakan untuk menentukan jalur perhitungan. Dan berikut merupakan case study dari perhitungan RPW. Nah, diketahui precedence diagram perakitan produksi seperti terlihat pada gambar di bawah. Pada studi kasus kali ini akan dilakukan perhitungan penyeimbangan lini perakitan dengan jam kerja adalah 8 jam, di mana jam kerja efektif per hari adalah 6 jam, di mana kalau dikonversi menjadi 21.600 detik, dan jam istirahat yaitu 2 jam. Hari kerja sebanyak 21 hari setiap bulan, dan jumlah produksi sebanyak 319 produk per bulan. Nah, berikut merupakan precedence diagram dan elemen waktu kerja dari produk Z. Dan untuk sesi berikutnya adalah perhitungan Microsoft Excel. Dan berikut adalah sesi perhitungan Excel, yaitu menggunakan metode RPW, di mana tadi teman-teman telah mengetahui dari case study. Dari case study tersebut, maka teman-teman harus menginputkan ke dalam tabel ini. Ada 2 tabel. Nah, untuk input pertama yaitu mengetahui jumlah produk dengan total jumlah produknya adalah 319. Nah, untuk hari kerja adalah 21 hari, untuk jam kerja adalah 6 jam, di mana 6 jam ini harus dikonversi ke dalam detik, sehingga kita dapatkan hasil konversinya adalah 21.600 detik. Nah, selanjutnya untuk input kedua adalah elemen kerja. Untuk elemen kerja sendiri di sini sudah diketahui mulai dari elemen kerja A hingga elemen kerja J. Begitu juga dengan waktu dari setiap elemen kerjanya, seperti elemen kerja A dengan waktunya 120 detik, untuk elemen kerja D yaitu 240 detik, begitu juga dengan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah predecessor, di mana predecessor ini adalah suatu keterhubungan antar suatu pekerjaan dengan pekerjaan sebelumnya. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah teman-teman bisa lihat untuk elemen kerja A dan elemen kerja G itu tidak memiliki predecessor karena tidak memiliki keterhubungan dari pekerjaan sebelumnya. Mereka tidak memiliki keterhubungan dari pekerjaan sebelumnya karena untuk elemen kerja A, D, dan G adalah pekerjaan yang dimulai dari awal, seperti itu. Nah, berbeda dengan elemen kerja C. Nah, elemen kerja C ini teman-teman bisa lihat. Untuk elemen kerja C, maka harus melalui elemen kerja A dan elemen kerja B. Sehingga untuk predecessor dari elemen kerja C adalah elemen kerja A dan elemen kerja B.
Nah, sebagai contoh kembali yaitu elemen kerja E. Nah, kita bisa lihat di precedence diagram, elemen kerja E ini harus melalui elemen kerja D terlebih dahulu. Maka di sini kita bisa lihat untuk predecessor dari elemen kerja E itu adalah elemen kerja D. Nah, setelah kita mengetahui predecessor dari setiap masing-masing elemen kerja, maka kita harus melakukan perhitungan dari total keseluruhan elemen kerja. Nah, di sini untuk rumusnya teman-teman bisa menggunakan sum. Nah, setelah itu teman-teman bisa drag dari elemen kerja A hingga elemen kerja J. Nah, selanjutnya didapatkan dari total waktu keseluruhan yaitu 3164 detik. Nah, untuk cycle time di sini setelah kita mengetahui dari total keseluruhan elemen kerja, maka kita harus menghitung cycle time dan juga jumlah kelas. Nah, untuk cycle time sendiri, di sini untuk rumusnya adalah hari kerja dikali dengan konversi atau jam kerja ya. Jadi jam kerja yang telah dikonversi, lalu dibagi dengan jumlah produk. Maka didapatkan untuk cycle time-nya sendiri yaitu 1421,94. Nah, setelah kita mengetahui dari cycle time, maka kita harus menghitung dari jumlah kelas, di mana untuk jumlah kelas sendiri nanti akan menentukan jumlah dari workstation yang kita buat. Nah, untuk rumusnya sendiri, untuk jumlah kelas atau K, itu adalah total waktu dari elemen kerja dibagi dengan cycle time. Nah, maka didapatkan dari jumlah kelas yaitu 2,22. Nah, selanjutnya di sini kita harus melakukan round up dari jumlah kelas. Round up. Nah, untuk rumusnya sendiri teman-teman bisa menggunakan round up di sini. Nah, untuk numbernya di sini yang kita input adalah jumlah dari perhitungan K. Lalu kita berikan koma. Nah, di sini nanti menyesuaikan dari Excel masing-masing. Karena punya saya adalah koma, apabila punya teman-teman adalah titik koma, maka teman-teman gunakan titik koma. Nah, untuk number digit di sini kita beri angka 0. Nah, setelah itu tanda kurung tutup. Nah, setelah itu maka didapatkan untuk jumlah kelasnya adalah 3. Nah, 3 di sini nanti akan menentukan jumlah dari workstation yang teman-teman buat. Maka di sini nanti akan ada 3 workstation atau 3 stasiun kerja. Nah, setelah itu ketika kita telah mengetahui hasil dari cycle time dan juga jumlah kelas, maka di sini kita beralih ke tabel pembobotan. Nah, untuk tabel pembobotan ini adalah perhitungan yang memilih di mana RPW ini identik atau RPW ini memiliki perhitungan dengan pembobotan ya, membobotkan mulai dari bobot paling tinggi hingga bobot paling rendah. Nah, di sini untuk mengetahui dari setiap bobot posisi elemen kerjanya, maka sebelumnya kita harus melakukan copy terlebih dahulu dari tabel elemen kerja di sini. Nah, teman-teman bisa drag untuk tabel elemen kerja di sini, lalu copy saja dan paste pada kolom di elemen kerja pembobotan. Nah, setelah itu setelah kita melakukan copy paste pada elemen kerja di pembobotan di sini, maka kita langsung saja masuk ke perhitungan dari bobot posisi dari setiap elemen kerja. Nah, di sini untuk bobot posisi yaitu kita harus mengetahui jumlah keseluruhan alur dari proses elemen kerja A hingga elemen kerja terakhir. Nah, maksudnya gimana? Maka teman-teman harus melihat precedence diagram. Nah, kita bisa lihat untuk elemen kerja A di sini, untuk sampai di akhir elemen kerja atau sampai di produk jadi atau di elemen kerja terakhir ini harus melalui elemen kerja B, elemen kerja C, elemen kerja I, dan elemen kerja J. Sehingga untuk bobot posisi di sini, kita harus menjumlahkan waktu keseluruhan mulai dari elemen kerja A hingga elemen kerja J. Begitu juga dengan elemen kerja D. Nah, maka di sini kita langsung saja untuk rumusnya kita gunakan sum. Nah, kita bisa lihat dari tabel elemen kerja di sini. Nah,
kita bisa melakukan input mulai dari elemen kerja A di sini, selanjutnya elemen kerja B, selanjutnya elemen kerja C, elemen kerja I, dan elemen kerja J. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, begitu juga dengan elemen kerja D. Alur dari proses elemen kerja D ini harus melalui elemen kerja E, elemen kerja F, elemen kerja I, dan elemen kerja J. Sehingga di sini kita harus melakukan total dari keseluruhan waktu mulai dari elemen kerja D hingga elemen kerja J. Nah, di sini kita langsung saja mulai dari elemen kerja D, lalu masuk ke elemen kerja E, elemen kerja F, elemen kerja I, dan elemen kerja J. Nah, selanjutnya kita enter, maka didapatkan untuk bobot posisi elemen kerja D itu adalah 1844. Nah, kita bisa lihat untuk contoh kedua, misal elemen kerja H. Nah, kita bisa lihat di sini untuk elemen kerja H itu, untuk alur prosesnya mulai dari elemen kerja H, masuk ke elemen kerja I, dan masuk elemen kerja J. Maka untuk waktu yang diinput di sini itu mulai dari elemen kerja H, elemen kerja I, dan elemen kerja J. Nah, seperti itu. Setelah kita melakukan bobot posisi dari masing-masing elemen kerja, maka kita melakukan rankingan mulai dari ranking pertama, yaitu dengan bobot posisi paling berat atau bobot posisi paling tinggi, hingga ranking terakhir dengan bobot posisi paling rendah. Nah, setelah kita melakukan rankingan secara kasar, maka kita mulai mengurutkan mulai dari bobot posisi paling tinggi, yaitu dengan rank yang paling awal yaitu 1 hingga rank paling bawah yaitu 10. Nah, di sini kita harus mengurutkan mulai dari bobot posisi terbesar hingga bobot posisi terkecil. Nah, di sini untuk elemen kerjanya menyesuaikan, seperti bobot posisi paling besar itu adalah elemen kerja D, maka di sini elemen kerja D memiliki posisi paling awal. Begitu juga dengan elemen kerja F. Kita bisa lihat di sini untuk elemen kerja F untuk rankingnya adalah ranking 7, maka di sini kita masukkan elemen kerja F ini adalah di tabel nomor 7. Nah, begitu juga dengan elemen kerja J yang memiliki peringkat atau bobot posisi paling rendah. Nah, selanjutnya ketika kita telah melakukan perankingan, maka kita langsung masuk ke tabel result, di mana tabel result ini didapatkan dari hasil perankingan. Nah, maka untuk elemen kerja dari tabel result ini adalah sama dengan tabel dari elemen kerja perankingan di sini. Nah, kita bisa copy paste atau kita bisa melakukan drag seperti ini. Nah, teman-teman bisa copy saja untuk elemen kerja di ranking dan di paste di sini itu juga bisa. Nah, untuk bobot posisi itu juga menyesuaikan dari bobot posisi paling tinggi hingga bobot posisi paling rendah. Seperti ini. Nah, maka didapatkan hasil tabel result seperti ini. Nah, untuk waktu operasinya itu teman-teman harus menyesuaikan dari elemen kerja yang telah dilakukan pembobotan atau perankingan. Nah, untuk elemen kerja di sini, elemen kerja D, maka teman-teman bisa melihat pada tabel elemen kerja di sini, elemen kerja D itu memiliki waktu berapa, maka didapatkan 250 detik, maka teman-teman harus menaruh 240 detik itu di elemen kerja D. Maka untuk waktu dari operasi masing-masing elemen kerja itu harus menyesuaikan ya dari hasil perankingan. Nah, untuk waktu operasi ini teman-teman bisa dapatkan dari tabel elemen kerja di sini. Nah, selanjutnya ketika kita telah mengetahui tabel result, maka kita langsung ke proses pembebanan, di mana untuk proses pembebanan ini teman-teman telah menghitung jumlah kelas sebelumnya dengan hasilnya adalah 3, maka di sini kita melakukan pembuatan workstation, yaitu ada 3 workstation. Maka di sini kita langsung saja tulis WS1 atau workstation 1, di sini adalah WS2 dan yang terakhir adalah WS3. Nah, di mana untuk memberikan waktu dari masing-masing workstation atau elemen kerja itu didapatkan dari kolom result. Nah, di sini
Nah, untuk kita dapatkan waktu dari setiap masing-masing stasiun kerja, yaitu dengan cara menggunakan SAM. Nah, kita ambil saja waktu operasi mulai dari elemen kerja D hingga elemen kerja H. Nah, setelah itu kita enter. Maka kita bisa lihat untuk total dari waktu workstation 1 adalah 1440. Di mana untuk kita mengetahui batasan dari waktu setiap masing-masing workstation itu dari cycle time. Jadi teman-teman harus melihat waktu dari cycle time. Di mana untuk cycle time sendiri adalah 1421. Cycle time sendiri adalah waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan dari satu workstation. Maka apabila melebihi dari cycle time itu tidak bisa. Maka teman-teman harus mengurangi jumlah elemen kerja dari workstation 1 karena ini melebihi dari cycle time. Nah, maka di sini kita bisa mengurangi apabila kita menambahkan elemen kerja H itu melebihi dari cycle time, maka kita kurangi. Sehingga di sini kita mengambil elemen kerja D hingga elemen kerja A. Seperti itu. Nah, maka didapatkan untuk hasilnya adalah 1008 dan itu tidak melebihi dari cycle time. Nah, selanjutnya untuk WS kedua kita melakukan penjumlahan kembali karena tadi elemen kerja D dan hingga elemen kerja A telah didapatkan untuk WS1, maka selanjutnya kita lakukan dari elemen kerja H. Nah, kita lakukan seperti ini. Kita coba mulai dari H hingga I. Nah, maka dapat dilihat di sini 1600. Nah, di sini melebihi dari cycle time, maka kita harus kurangi. Misal kita kurangi di elemen kerja C. Nah, maka dapat dilihat di sini 1100. Untuk 1176 ini ternyata tidak melebihi dari cycle time. Maka teman-teman bisa menggunakan waktu elemen kerja mulai dari elemen kerja H hingga elemen kerja C. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman juga perlu diingat harus urut dari menyeleksi elemen kerja waktu operasinya. Apabila teman-teman telah melakukan penseleksian mulai dari elemen kerja D hingga elemen kerja A pada workstation 1, maka teman-teman harus melanjutkan mulai dari elemen kerja H hingga seterusnya. Nah, di sini karena elemen kerja H dan elemen kerja C ini sudah terpenuhi di workstation kedua, maka pada workstation ketiga kita tinggal menjumlahkan sisanya, yaitu elemen kerja I dan elemen kerja C. Nah, maka didapatkan untuk WS3 yaitu 980 detik. Nah, setelah kita melakukan suatu pembebanan, nah jangan lupa di sini kita taruh dari masing-masing elemen kerja. Nah, di sini mulai dari D hingga A. Maka di sini kita bisa masukkan elemen kerja D, lalu G, E, dan A. Begitu juga dengan WS2. Di sini kita mulai dari elemen kerja H. Berarti di sini kita tulis H, setelah itu B, setelah itu F, dan C. Nah, selanjutnya untuk WS3 tadi adalah elemen kerja I dan elemen kerja C. Nah, selanjutnya ketika kita telah melakukan perhitungan pada pembebanan, maka kita harus melakukan perhitungan dari hasil pengurangan waktu siklus. Nah, di mana untuk perhitungan di sini kita akan mengurangi waktu STI max atau waktu stasiun kerja tertinggi dikurangi dengan STI atau waktu stasiun kerja itu sendiri. Nah, maka kita langsung saja di sini untuk waktu stasiun kerja tertinggi itu ada pada WS2 yaitu 1176. Maka untuk pengurangannya di sini kita kurangi untuk WS2 dengan WS1 karena di sini kita akan mengurangi dari STI max atau waktu stasiun kerja tertinggi dikurangi dengan waktu stasiun kerja itu sendiri. Nah, setelah itu kita kurangi juga di sini karena WS2 itu adalah workstation paling tinggi.
kita kurangi dengan dosen itu sendiri. Begitu juga dengan WS3, kita kurangi di sini. Nah, maka didapatkan dari WS1 adalah 168 dan untuk WS3 yaitu 196. Nah, untuk di sini kita perlu kuadratkan, yaitu dari hasil STI Max dikurangi STI. Nah, di sini kita kuadratkan. Nah, seperti ini. Di sini juga kita kuadratkan. Nah, di sini kita juga kuadratkan ya. Nah, selanjutnya maka didapatkan hasil, yaitu total dari hasil kuadrat dari masing-masing workstation dengan menggunakan rumus sum. Nah, maka didapatkan hasilnya adalah 66.640 detik. Nah, setelah kita mengetahui hasil pengurangan waktu siklus, maka kita masuk ke parameter nilai. Di mana untuk parameter nilai ini kita harus mengerti dari 4 variabel, yaitu ada LE atau line efisiensi, dan yang kedua ada SI atau smoothness index, dan yang ketiga ada BD atau balance delay, dan yang terakhir ada IT atau idle time. Dimana langsung saja kita masuk ke rumus pertama, yaitu LE atau line efisiensi. Dimana untuk LE sendiri kita bisa lihat untuk rumus di sini yaitu total dari STI atau total dari waktu elemen kerja, waktu dari stasiun kerja. Dimana untuk total dari elemen satu stasiun kerja mulai dari WS1 hingga WS3 itu sama halnya dengan total waktu elemen kerja, yaitu 3164. Maka di sini kita gunakan rumus tanda kurung seperti ini. Selanjutnya kita klik untuk 3164 tanda kurung tutup. Selanjutnya ini dibagi dengan K, yaitu 3 di sini, lalu dikali dengan cycle time. Cycle time di sini 1421. Nah, selanjutnya kita tandai kurung seperti ini. Nah, selanjutnya kita kali dengan 100%. Nah, maka didapatkan LE itu sebesar 74,17%. Nah, maka untuk perhitungan selanjutnya yaitu smoothness index. Di mana smoothness index ini karena kita telah menghitung hasil pengurangan waktu siklus sebelumnya, maka di sini kita tinggal melakukan akar dari total kuadrat di sini. Nah, untuk rumusnya adalah SQRT. Lalu kita klik saja untuk total hasil pengurangan waktu siklus di sini. Nah, maka didapatkan untuk SI-nya adalah 258,1. Nah, selanjutnya untuk BD atau balance delay kita gunakan rumus. Nah, di sini adalah K dikali CT. Nah, kita tanda kurung buka 2 kali. Nah, K dikali CT. K adalah 3, lalu dikali CT. Nah, di sini tanda kurung tutup, lalu dikurangi dengan total dari waktu workstation. Nah, di sini kita klik untuk total dari seluruh waktu workstation. Nah, selanjutnya kita kurung tutup lagi. Nah, selanjutnya di sini kita bagi dengan K, lalu dikali cycle time. K-nya adalah 3, lalu dikali dengan cycle time. Sini. Nah, tanda kurung tutup. Selanjutnya jangan lupa kita kali dengan 100%. Nah, maka didapatkan balance delay-nya adalah 25,8%. Nah, perlu diperhatikan untuk LE dan BD apabila perhitungan dari teman-teman itu benar, maka apabila dijumlahkan dengan BD, LE dengan BD, maka totalnya adalah 100%. Nah, apabila totalnya telah 100%, maka perhitungan LE dan BD dari teman-teman itu sudah benar. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk idle time sendiri, untuk rumusnya yaitu K adalah 3 di sini, lalu dikali dengan STI Max, di mana STI Max atau waktu elemen stasiun kerja tertinggi, yaitu
ada pada WS2, lalu kita kurangi dengan total keseluruhan waktu elemen kerja, itu 3164. Nah, selanjutnya kita dapatkan bahwa idle time yang terjadi pada workstation kita adalah 364 detik. Nah, berikut adalah eh, perhitungan dari metode RPW, Record Positional Weight Method. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.